Shalom, selamat pagi, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, dari Bukit Sion saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat 12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik kehidupan kami. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, atas kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru, hari karunia Tuhan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, berikan hikmat-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik. Kami jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami, karena kami berdoa di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat 12, firman Tuhan berbunyi demikian. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini, saya memberikan satu tema, yaitu dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita ini, seringkali keraguan itu muncul dalam pikiran kita ketika apa yang diharapkan dan diinginkan belum atau tidak tercapai. Nah, ketika kita melihat kisah Abraham dalam kitab Kejadian, Abraham memperlihatkan iman percayanya yang begitu besar akan janji Tuhan kepadanya.
Walaupun secara logika manusia, apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya, ini adalah hal yang mustahil bagi Abraham dan Sarah bisa memiliki keturunan karena mereka sudah tua. Namun dengan iman, Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Dalam menanti janji Tuhan, Abraham setia dan taat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Namun Allah membenarkan Abraham bukan karena perbuatan-perbuatan baiknya, melainkan karena imannya. Di sini bukan berarti perbuatan-perbuatan baik itu tidak penting, tetapi justru iman percaya kita harus dibuktikan atau harus diwujudkan melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Iman kita harus dibuktikan dengan ketaatan dan kesetiaan melakukan kehendak Tuhan. Perbuatan baik yang kita lakukan mesti kita lakukan dalam kerendahan hati. Itulah yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita melakukan semuanya dalam kerendahan hati. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam iman kepada Tuhan dibenarkan oleh Tuhan. Rasul Paulus dalam kitab Roma yang kita baca pada pagi hari ini mengingatkan kita agar kita sebagai orang percaya di masa sekarang ini, kita meneladani iman Abraham kepada Tuhan. Kita diajak untuk percaya kepada janji Tuhan walaupun menurut kita mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika kita hidup dalam kebenaran, percaya, maka percayalah bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Seperti Abraham yang dibenarkan karena iman, apa yang dinantikan dan diharapkan, dia terima karena dia percaya kepada Tuhan. Nah, untuk itu ibu bapak saudara-saudari, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk hidup dalam iman kepada Tuhan, hidup percaya kepada janji Tuhan, dan tetap setia dan taat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami mengangkat puji dan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk senantiasa percaya, taat dan setia melakukan perintah-Mu. Berkati kami ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan kesehatan, memberikan semangat kepada mereka, menjamah bagian tubuh yang sakit, sehingga kesembuhan menjadi bagian dalam kehidupan dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk orang tua kekasih kami yang dalam masa tua. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan kesehatan, iman pengharapan kepada mereka, sehingga dalam masa tua yang Tuhan anugerahkan, mereka terus merasakan sukacita oleh karena penyertaan Tuhan dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan yang berduka cita. Tuhan menghibur dan menguatkan mereka, sehingga damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami dalam keluarga kami,
dalam pekerjaan, dalam tugas dan tanggung jawab kami. Apapun yang kami lakukan, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga dan melindungi kami, sehingga semuanya boleh kami kerjakan dengan baik. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kami yang datang kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.